Top FM. More music variety. Top. 95.1 Top FM inspirasi kita semua. Halo, selamat malam Top ini di kesempatan malam hari ini di tepatnya Selasa 1 September 2020. Ada sesuatu yang berbeda di kesempatan hari ini karena kita akan memasuki acara yang baru banget. Ini untuk edisi yang pertama di acara Selasa Berkelana. Nah, makanya buat yang mau kepoin gimana sih kira-kira Selasa Berkelana itu, bisa langsung tetap stay tune aja karena kita bakal tetap stay nanti sampai kelar nanti jam 9 malam. Di sini juga udah ada beberapa orang yang udah hadir di Radio Top FM tentunya. Nah, yang mau kepoin kira-kira siapa aja bisa juga cek live kita di Facebooknya Top FM Bung Yayu. Dan nanti yang mau berinteraksi juga bisa banget dibuka di WhatsApp 0856 020 37951. Monggo ya, kita tungguin. Dan di sini udah ada 3 wanita cantik nih. Kita sapa dulu satu persatu. Ada siapa aja nih? Selamat malam. Perkenalkan aku Puji Onji. Sekarang aku bareng sama siapa? Aku Leonia Agustin Wawor. Ya, sama aku Sabet aja deh. Oke, ya kayaknya di sini Rizky merasa paling ganteng sendiri jadinya. Alhamdulillah ya. Oke, ya tadi udah kita dengerin ada 3 wanita cantik yang bakal menemani kita untuk malam hari ini di acara Selasa Berkelana. Nantinya juga kita bakal berlanjut terus karena minggu-minggu depan juga bakal ada terus. Dan tentunya dengan narasumber-narasumber yang lain-lain lagi nanti, makanya tetap stay tune aja. Nah, sebelumnya mungkin ada yang baru masih asing dengan program Selasa Berkelana. Ada yang bersedia menjelaskan apa itu Selasa Berkelana? Iya, jadi Selasa Berkelana itu adalah apa ya? Ya, kita punya ide terus jadi gini. Kita itu kan dalam kehidupan kita tuh kayak lagi dalam mode berkelana gitu kan, lagi dalam perjalanan gitu, dan biasanya hal baik atau hal yang menyenangkan atau hadiah terbaik ketika kita lagi dalam perjalanan atau dalam pengelanaan itu adalah kita ketemu teman gitu kan, teman berkelana gitu, yang dia bisa kasih kita bekal dalam artian mau dikasih minum kayak, mau dikasih ilmu kayak, mau dikasih insight apapun itu gitu kan. Jadi apa ya, awalnya sih dari situ kenapa jadi Selasa Berkelana, dan harapannya sih nanti Selasa Berkelana ini kita bakal ngobrol-ngobrol atau bakal ketemu sama orang-orang yang bisa memberi bekal sama kita kayak gitu. Oke, menarik sekali sepertinya program kali ini. Makanya dan untuk tema kali ini di Selasa Berkelana untuk edisi perdana. Waduh, perdana pas banget di tanggal 1 September ya kan. Yes. Pemilihan waktu yang sangat tepat. Awal bulan ya. Iya, benar banget ya. Semoga nanti berlanjut sampai tahun depan, sampai kapanpun ya. Amin. Dan untuk tema di kesempatan hari ini adalah tentang kupu-kupu perempuan. Betul? Betul. Oke, kayaknya ini kalau dilihat dari namanya sendiri bakal membahas tentang perempuan yang jelas, ya kan? Enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga. Ini lebih ke akronim aja ya kan. Jadi kupu-kupu perempuan ini kan dari kata kupu sama perempuan. Jadi nanti kita akan menjelaskan sedikit kenapa kita diidentikan atau disimbolkan dengan perempuan gitu. Oke, ya nanti kita bakal lanjut lagi untuk kepo-kepoin tentunya tentang kupu-kupu perempuan dan juga nanti program-program yang mungkin bakal diadain dan lain-lain. Karena memang kalau dilihat untuk yang pingin kepoin sebenarnya Instagramnya juga udah ada ya kan ya? Udah. Ada di kupu-kupu perempuan di sana. Tadi Rizky juga sempat ngecek, kadang ada kegiatan rutinnya setiap malam Sabtu kita bicara. Malam minggunya berarti. Waduh ya, jadi yang kalau malam minggunya galau itu bisa langsung join aja gitu kan? Iya, betul. benar. Iya, daripada galau-galauan nanti bisa join di programnya terus supaya dapat wawasan juga tentunya. Yaudah, di malam hari ini kita masih bakal lanjut lagi sampai jam 9. Makanya tetap stay tune aja untuk yang masih pingin kepoin tentang Selasa Berkelana, dan juga tema kita malam hari ini adalah kupu-kupu perempuan. Jadi penasaran kira-kira apa aja ya? Nanti kita bakal seru-seruan tentunya, masih banyak waktu ya kan.
Ini kita buat kenalkan dulu ya kan. Segmen pertama biasa biar Wallace Iya. slow gitu kan. Masih grogi nih. tenang ya. Bahaya tuh Baru kalau- lahir kan ya, masih grogi. Iya. sih, Anak benar. baru. Oke deh, sepertinya kita pengenalannya untuk pengenalan awan segini dulu ya kan. Nanti kita bakal lanjut kepoin semua tentang kupu-kupu perempuan. Dan sebelum itu, yuk kita dengerin dulu ada beberapa informasi yang kita berikut. Radio Top FM 95,1 MHz. Inspirasi kita semua. Oke, teman ini masih di 95.1 Top FM Inspirasi kita semua dan masih di program Selasa Berkelana. Nah, program Selasa Berkelana itu apa sih? Mungkin ada yang baru stay tune. Program Selasa Berkelana adalah program radio podcast Top FM Bumi Ayu dalam upaya bicara dan juga bertanya bersama siapa saja yang mau berbagi cerita hebat ataupun sederhana dengan tema yang berbeda tiap episodenya. Nah, seperti yang kita udah tahu, untuk tema malam hari ini adalah kupu-kupu perempuan. Jangan sampai salah ngomong ya. Dan masih bersama juga dengan Mbak Leonie Agustin, Puji Onji dan juga Mbak Elizabeth. Halo, ya gimana? Udah enak kan? Oke, ya udah kita langsung aja. Mungkin banyak di luar sana yang kepo nih. Kira-kira untuk kupu-kupu perempuan aja sendiri tuh apa sih? Mungkin ada yang masih asing gitu kan? Oke, jadi kupu-kupu perempuan itu adalah wadah untuk mendukung dan mengupayakan perempuan agar mengetahui dan mendapatkan haknya untuk berdaya dan berkembang. Nah, di sini kan mengupayakan, jadi bukan hanya perempuan aja. Jadi setiap orang siapapun itu bisa membantu untuk mengupayakan hak-hak si perempuan itu. Jadi jangan difokuskan bahwa kupu-kupu perempuan itu cuma cewek-cewek aja nih. Enggak gitu. Cowok juga bisa gitu. Jadi kita enggak satu lingkup cewek aja, tapi semua lingkup kita terima ya. Benar banget. Oke, jadi itu sebenarnya bukan cuman namanya aja kupu-kupu Iya. perempuan, tapi nanti di dalamnya ada juga cowoknya gitu ya. Ada ada. Iya, kita juga Ada. sering banget bikin acara yang di situ nggak cuma cewek aja, tapi cowok juga ikut. Kita juga kan tahu yang namanya pasangan itu kan nggak cewek doang kan, cowok cewek, sehingga kita butuh dua sudut pandang gitu loh. Selain kita butuh sudut pandang cewek, juga kita perlu sudut pandang laki-laki kayak gitu. Oke, jadi kita jadian sebenarnya untuk itunya lebih ke perempuan dan cowok itu membantu untuk mendukung. kesuksesannya nanti. Iya, Betul. karena kita kan kita bukan menghilangkan laki-laki, tapi kita cuma ingin semua perempuan bisa berdiri di kakinya sendiri kayak gitu. Maksudnya kita sama-sama menguat bersama kayak gitu, bukan perempuan aja lah yang dimajuin, cowok apaan sih gitu. Enggak, sama sekali enggak kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu nanti malah jadinya ada kubu-kubuan ya kan? Iya, kubu-kubuan. Udah be ya, kalau misal nanti programnya itu buat cewek terus semua, nanti Rizky juga buat program buat cowok sendiri aja. Oke.
Oke, ya seperti biasa untuk malam hari ini yang mau kepo-kepoin, pingin tanya-tanya, bisa banget. Kita buka live call juga di WhatsApp 0856 02037 Monggo silakan, ataupun mau bertanya via chat juga bisa banget ya. Mau kepo-kepoin Mbak Puji, Mbak Elizabeth ataupun Mbak Leoni ya kan. Yang penting jangan nanyanya yang ke pribadi-pribadi ya. Iya. Nanti minta nomor telepon. Waduh, berapa itu mah? Itu mah di belakang Panggung. di mana panggungnya? Oke, ya itu tadi kan untuk pengertian dari kupu-kupu perempuan sendiri. Kira-kira latar belakangnya apa sih yang bisa menjadikan kupu-kupu perempuan sendiri itu terbentuk? Silakan. Siapa yang menjelasin? Mbak founder dong. Inisiator. Iya, inisiatornya. Ya apa ya? Jadi ceritanya panjang nih, nggak apa-apa nih cerita panjang. Iya, nggak apa-apa sih. Ya jadi awalnya itu kan Januari 2018 itu aku dikasih tahu sama temanku di Jakarta. Dia bilang ini ikutan ini nih, ada kayak open submission buat proposal buat dana hibah untuk seniman perempuan waktu itu. Nah, terus itu tahun Januari 2018, tapi kita suruh kumpulinnya tuh Maret lah terakhirnya gitu. Jadi selama 2 bulan itu aku bingung, maksudnya kayak langsung insecure lah gitu kan. Loh, kok temanku tuh nawarin aku, emang aku tuh siapa sih gitu kan. Siapa sih aku, apakah emang aku seniman, emang apa ya, memang pas pada saat itu juga keadaanku sedang tidak baik-baik aja lah intinya. Lagi nggak kepikiran untuk ngapain gitu. Cuma temanku nanyain terus, ayo udah bikin belum, udah masukin proposal belum, sama sekali nggak kebayang apa yang mau dibikin gitu. Nah terus itu sampai pokoknya hampir 2 bulan tuh nggak kegarap, nggak kepikiran. Nah terus kan aku memang sering interaksi sama teman-teman seni gitu kan, nandilalahnya gitu kan. Selama 2 bulan itu tuh aku ketemu teman-teman yang ternyata seperasaan sama aku gitu, maksudnya Sefrekuensi. Iya, sefrekuensi gitu, sependeritaan ya. Aku nggak menderita. nggak menderita juga sih, lebih ke kayak kita ngerasain hal yang sama, bahwa kenapa sih orang itu ngelihat kita, kok kita gitu, maksudnya ngelihat seseorang itu cuma ngelihat pas udah jadinya aja, pas udah suksesnya aja gitu. Kenapa nggak mengapresiasi yang prosesnya, iya gitu kan, prosesnya apa sih yang bikin dia sampai ada di titik sekarang kayak gitu loh. Jadi banyak teman-teman yang ngerasa kayak sendirian gitu loh, nggak punya temen gitu. Terus kayak aku ngerasain hal itu juga, kayak kok sama ya yang aku rasain gitu kan. Nah akhirnya udah nih kayaknya ketemu benang merahnya. Akhirnya aku kepikiran nih, aku bakal bikin sesuatu yang bisa mengapresiasi proses dan ditemani. Jadi awalnya aku bikin kupu-kupu perempuan itu biar aku punya teman gitu. Awalnya itu. Nah terus akhirnya udah ketemu nih konsepnya seperti apa. Terus namanya bingung apa gitu. Aku tuh tipe kalau orang yang nggak mau sama orangnya gitu. Apa ya maksudnya? Gitu. Unik gitu kan? Iya, jadi biar orang juga gampang ingat ya, walaupun pelafalannya kita susah juga, kadang-kadang aku juga susah juga. Kupu-kupu perempuan itu apa? Nah akhirnya terus berangkat dari proses, menikmati proses itu kan sama kayak kupu-kupu gitu. Kupu-kupu bermetamorfosa. Bermetamorfosa. Nah, jadi aku gabungin lah akhirnya kupu-kupu dan perempuan, aku disambungin jadi akronim kupu-kupu perempuan. Itu akhirnya aku bikin tagline juga bahwa perempuan itu punya beban yang tidak terlihat, punya beban yang berat. Sebab itu Tuhan memberikan sayap yang tidak terlihat di punggungnya gitu. Jadi Mantap, puji Bang. Kata Jerome. Iya ya. Nah kayak gitu. Jadi itu awalnya terbentuknya kupu-kupu perempuan. Terus
Dan kerennya, mesti apa ya? Bukan keren sih. Justru proses ketika aku share, aku punya konsep ini nih, aku punya nama ini tuh, aku share sama temen cowok. Jadi ada Mas Fajar namanya. Mas Fajar tuh dia kuliah di Jogja tapi dia orang Bumiayu. Dia orang pertama yang aku share tentang ini karena dia yang memang, aku sama dia dari dulunya memang suka diskusi tentang feminisme atau apapun itu, tapi memang dalam ranah sastra gitu. Jadi dia suka kasih literatur, Mbak nih ada buku ini nih, buku ini gitu. Dia suka sharing jurnalnya dia atau esai-esainya dia. Ya itu dia. Jadi akhirnya kembali lagi bahwa cowok juga mendukung loh gitu kan. Justru orang pertama yang aku share dan mendukung itu adalah cowok. Jadi ini mengikis apa ya, bahwa kupu-kupu perempuan tuh perempuan banget ya. Enggak kok gitu. Makanya bener tadi kata Leoni bahwa ini adalah wadah untuk mendukung perempuan yang memang perempuan lakukan, pilihannya perempuan apapun itu gitu. Awalnya itu gitu. Dan nah itu kan tadi akhirnya aku ajukan tuh proposal gitu. Aku ajukan proposal. Memang cuma lolos berapa besar. Waktu itu yang ngadain adalah Cipta Media Ekspresi dari Ford Foundation. Itu waktu itu masih berwujud proposal dan nggak goals kan, karena banyak banget yang kirim kan, hampir ribuan. Aku mungkin lolos 400-an. Terus pas bagian pitching ya kalah lah gitu kan. Jelas mungkin memang nggak, ya kalah lah. Karena yang dapat itu cuma 8 kelompok perempuan. Waktu itu yang aku ajukan itu kan dari sisi konsepnya. Jadi waktu itu aku ajukan adalah seni pertunjukan. Dulu itu macam-macam, ada pilihannya, ada seni pertunjukan, ada penelitian, ada apa. Dan aku tipikal orang yang malas gitu kan. Maksudnya aku malas, aku seneng meneliti, tapi kalau misalkan aku harus kesana sini, aku nggak punya waktu untuk itu. Aku nggak punya waktu dan nggak bisa mobile terlalu banyak gitu. Aku pengen mengerjakan sesuatu yang memang aku sukai, yang aku kerjakan. Aku mengerjakan apa yang aku inginkan dan aku angankan. Aku bikin satu seni pertunjukan. Waktu itu aku bikinnya 69 penulis perempuan, terus 30 pegiat seni yang lain gitu. Ada pelukis, ada apa segala macam. Dan satu kelompok, itu kan baru 99. Bagaimana biar genap jadi 100? Aku masukin satu kelompok laki-laki yang akan mendukung jalannya proses itu gitu. Ya itu akhirnya balik lagi bahwa ini mengikis bahwa cewek sama cowok bisa kok mendukung, cowok juga dukung, berkolaborasi kayak gitu. Akhirnya aku bikin itu. Ternyata nggak goals, ya udahlah nggak masalah. Aku tinggalin, nggak begitu aku fokusin. Terus tapi aku dihantui rasa bersalah gitu. Dihantui rasa bersalah kayak, masa sih yang kamu bikin itu hanya sebatas dokumen aja gitu. Kenapa nggak dijalanin? Akhirnya ya sudahlah, akhirnya aku mipil, aku invite. Waktu itu aku masih sendirian. Aku invite teman-teman aja, aku mengapresiasi apa yang dia kerjain, sharing segala macam. Ada event-eventnya, nanti di-share sama teman-teman yang lain lah ada. Jadi aku bikin, dan responnya dari orang-orang ya bagus lah, maksudnya kayak mendukung. Jadi aku ya udahlah, diterusin lah sampai sekarang ini. Jadi gitu ceritanya Kupu-Kupu Perempuan terbentuk. Berarti berawal dari keresahan. Iya benar Iya, banget. bener. Tadi Rizky mau ngomong gitu. Kita satu frekuensi. Iya, satu. Sefrekuensi ya. Iya. Jadi sebenarnya ketika kita mempunyai keresahan itu jangan malah kita jadi minder dan lain-lain. Yes. Malah kita cari jalan keluarnya. Bener banget. Kita harus bisa mengolah keresahan kita. Aku jadi ingat Wiranegara, tahu nggak? Iya, itu kan dia nulis Destilasi Alkena, buku Destilasi Alkena, dan dia menulis buku itu karena tragedi percintaannya. Jadi dia putus dengan pacarnya, terus kemudian lahirlah buku Destilasi Alkena. Jadi di sini kita benar-benar, lu punya masalah apa? Ayo kita olah bersama biar itu jadi karya gitu. Dan tanggapan orang Bumiayu itu keren sekali kayak gitu. Mereka banyak yang gabung sama kita, dan kita juga ada grupnya ya Mbak ya.
kita tuh ada grup kupu-kupu perempuan tapi yang bukan tim loh. Tapi dari orang-orang Bumiayu dan sekitarnya, dan mereka bisa curhat di sana, terus mereka bisa share atau berpendapat kayak gitu di grup itu. Dan sebenarnya kita lagi kekurangan SDM di sisi psikolog ya Mbak ya. Jadi kita benar-benar butuh yang namanya psikolog di grup itu. Maksudnya biar ya bisa mengatasi kejiwaan secara profesional kayak gitu nantinya. Iya, siapa tahu di sini ada psikolog yang lagi dengerin ya kan? Bisa nanti ikutan join. Oke. Oke. Ditunggu. Iya, semoga aja ada orang yang berbaik hati yang emang mau nanti bergabung. Nah, Rizky sebenarnya kepo. Untuk ini untuk areanya base atau tempat ngumpulnya itu ada tempat sendiri atau nantinya bebas? Kalau kita sih sejauh ini masih jauh-jauhan gitu ya, karena kita juga sama-sama masih dengan kesibukan masing-masing, tapi secara online itu kita akrab banget kayak gitu. Kalau kita sih seringnya ngumpulnya di Salpa Corporation yang ada di Paguyangan, itu kita seringnya di situ kalau misalkan rapat-rapat. Dan alhamdulillahnya kemarin kita juga sempat ngadain Merdeka Lewat Aksara, dan di Merdeka Lewat Aksara itu ternyata pesertanya itu malah kebanyakan 60% mungkin ya, itu dari luar Brebes. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jakarta dan sebagainya. Dan kita nggak nyangka mereka akan se-appreciate itu sama kita gitu. Berarti udah lumayan terkenal juga kalau misal udah nyampe luar pulau ya kan? Mungkin kalau terkenal enggak, cuma ya alhamdulillahnya dianggap gitu mungkin ya. Proses menuju terkenal. Oke. Ya, oke. Nah, untuk tujuan adanya kupu-kupu perempuan sendiri, lebih spesifik mungkin. Tujuan? Siapa? Ya tujuannya sih biar intinya biar perempuan itu bisa berdaya dan berkembang gitu kan, karena semua orang tuh memang wajib lah untuk improve dirinya gitu. Jadi tujuannya itu jadi biar berdaya dan berkembang, terus biar punya temen gitu kan. Kita tuh tenang aja, maksudnya nggak usah. Salah satu alasan aku bikin ini juga aku lama banget untuk jadi dari 2018 sampai sekarang itu gini, aku nggak mau bikin grup atau bikin maksudnya perkumpulan yang akhirnya cuma jadi gibah doang atau akhirnya jadi saingan doang. Jadi tujuannya ya untuk menguat bersama gitu. Iya, benar. Iya, tujuannya muat bersama. Iya, soalnya biasanya ada yang misal perempuan itu banyak yang mempunyai bakat ataupun apa, tapi kadang minder. Jadi ini juga bisa dijadiin sebagai wadah gitu kan ya? Betul. Iya, benar banget. Terus ini belajar juga ya dari salah satu peserta grup kita ya. Jadi ada seseorang lah, sebut saja Mawar. Dia itu insecure karena begitu lulus dari SMA, dia di sebuah SMA terkenal lah di kota itulah. Nah terus teman-temannya itu yang lain kuliah. Nah si anak itu karena keterbatasan ekonomi akhirnya dia nggak kuliah. Terus dia sharing, dia keluarin unek-uneknya di grup itu. Terus ya masing-masing dari kita ya sesuai dengan kemampuan kita motivasi dia, kita beri masukan, kita beri jalan, kita beri peluang untuk dia kemana gitu. Dan akhirnya dari situ keluarlah bakatnya. Ternyata dia bisa menulis esai, ternyata dia bisa menulis cerpen, dan dia sudah masuk ke sebuah antologi cerpen kemarin, ya nggak sih, di Merdeka Aksara. Iya, dia akhirnya sekarang jadi penulis gitu. Dan karena dia belajar selama ini, terus dia melihat teman-teman yang lain di kupu-kupu perempuan, akhirnya dia terus-menerus tembusin jalur beasiswa, dan sekarang akhirnya dia masuk ke universitas yang dia mau. Dan itu sebenarnya yang buat kita, emang kita nggak selamanya akan mendapatkan uang, tapi ternyata kita bisa mendapatkan kesenangan di luar itu kayak gitu. Dan kita senang sih, gitu aja udah seneng. Iya dong, berarti udah berhasil membantu seseorang untuk sukses. Ya, menguat bersama. Enggak. Kalau sukses nggak tahu ya, maksudnya membantu menemani, sukses menemani iya mungkin gitu kan.
Karena memang banyak banget kalau orang yang udah sukses pasti banyak teman, sedangkan orang yang dalam menuju proses proses sukses itu dikit ya kan? Iya benar, seleksi alam. Pasti Rizky udah ngalamin. Udah berpengalaman ya. Oke. Dan nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi mengenai kira-kira apa aja sih program dan lain-lain. Makanya buat temen yang masih kepo dan juga penasaran, masih harus tetap stay tune. Ataupun yang mau lihat live, kita juga bisa di Facebooknya Top FM Bumi Ayu, cek aja di situ. Dan yang lagi dengerin radio mau bertanya-tanya mengenai kupu-kupu perempuan juga bisa banget kita live call di 0856 020 37951. Dan juga chat juga bisa ya. Nanti kita jawab sebisa mungkin, iya kan? Oke. Yaudah deh, kita sebelum berlanjut lagi, yuk kita dengerin ada beberapa informasi ngetop berikut. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia.